seperti tadi saya sampaikan, apa sih yang ada hukuman ringan, sedang dan berat? Maka hukuman ringan itu adalah yang mempengaruhi dirinya sendiri. Tapi ketika hukuman sedang yang dibuat oleh Inspektorat Kota Surabaya bukan sebagai pemimpin, bukan sebagai lurah camat, bukan sebagai kepala komite, bukan sebagai kepala bagian, tapi sebagai jaringan adalah pelayan masyarakat. Disumpahnya PNS, disumpahnya apapun itu adalah sebagai pelayan masyarakat. Kalau teman ASN yang berjumlah 17.883 dan alhamdulillah panjenengan terpilih sebagai pejabat Bapak OPD, Wali Kota, Sekda dan sebagainya. Tidak banyak Pak. Ibaratnya adalah kondisi seperti ini. Ini karunia Allah, karena Tuhan diisi. Oke? Terkadang kebanyakan manusia memang suka keluh kesah. Dan alhamdulillah kesyukuran saya. Korupsi, gratifikasi. 1, 2, 3. Boleh. Pak, langkah lanjutan setelah sosialisasi, Pak. Jadi ini kami bekerjasama dengan teman-teman KPK untuk menyampaikan sosialisasi terkait pencegahan terkait dengan korupsi dan gratifikasi itu apa. Disampaikan oleh beliaunya. Ini menindaklanjuti yang kemarin saya berbicara terkait dengan surat pernyataan kita bersama dari seluruh pegawai pemerintah Kota Surabaya. Satu, yang tidak melakukan lagi pungutan, tidak ada lagi menerima sesuatu. Yang kedua, kami juga memasukkan surat pengumuman yang kami masukkan ke seluruh rumah di Kota Surabaya yang menyampaikan di kertas itu bahwa tidak ada lagi pungutan untuk KTP dan Adminduk, tidak ada lagi untuk perizinan. Itu kan kami sampaikan semua, sehingga apa? Tidak ada jeda atau tidak ada yang kosong. Sehingga biasanya ono sing apa jenenge perantara yang minta uang, kita yang berdampak. Jadi nanti setelah ini insya Allah kami akan ada lagi kegiatan selanjutnya dengan Eyang Suki juga nanti kami akan mengundang beliau lagi untuk kami mengundang RT RW yang kami lakukan secara langsung hadir dan secara Zoom. Kami juga sampaikan kepada RT RW karena tadi kami sampaikan, kami tanyakan, jadi kalau pungutan di luar iuran itu, contoh kalau di kampung itu ada iuran kebersihan, ada iuran keamanan, itu adalah kewajiban karena memang kebersamaan. Tapi ketika itu ada orang yang pindah, ngurus KTP, ngurus macam-macam, itu adalah hal yang tidak benar ketika orang itu dimintai sesuatu oleh pengurus tadi. Jadi biar nanti juga disampaikan oleh teman-teman KPK, kami akan mengundang KPK lagi, kami akan mengundang RT RW. Sehingga apa? Pemahaman, pembelajaran terkait dengan gratifikasi, dengan korupsi ini mulai dari tingkat bawah, mulai sampai tingkat yang terdekat dengan masyarakat, pemimpin yang terdekat dengan masyarakat yaitu RT RW LPMK, sampai dengan saya sendiri pribadi wali kotanya. Jadi semuanya punya cara pandang yang sama, punya cara pemikiran yang sama, yang nanti insya Allah akan kami lakukan dengan KPK lagi. Pak, ada target. Jadi kita sudah menjalankan itu, karena itu semua dinas di tahun 2026 harus punya bebas di BPS ya? BPK tuh, ada bebas korupsi. Zona integritas wilayah. Ada dinas yang bebas itu ada 2 kan tingkatannya. Tapi kita semua harus masuk tingkatan yang awal, semuanya harus masuk dulu. Yang semua ya, pelayanan di publik yang ada di pemerintah Kota Surabaya itu sebagai bukti komitmen kami memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu aja. Ya. Dengan update dari 15 yang sudah kami lakukan tadi rata-rata ada perantaranya, jadi tidak langsung dengan pemerintah kotanya yang perantara. Jadi ono sing masuk itu bayar. Nah, tadi saya sampaikan nanti di KPK kami akan undang kembali untuk menyampaikan ke dalam RT RW. Jadi itu apakah itu termasuk hal yang diperbolehkan atau tidak? Sehingga nanti itu jadi edukasi juga. Karena itu saya berharap ketika pemerintah juga sudah kita bersama tidak melakukan hal-hal yang meminta pungutan macam-macam, yang di luar pemerintah juga harus melakukan hal yang sama.
Karena bagaimanapun kalau di luar pemerintah ini masih melakukan hal itu, maka yang tetap kena ya pemerintah. Ya tetap pemerintah Kota Surabaya ini lah. Tadi saya sudah koordinasi dengan teman-teman KPK. Saya insya Allah nanti beliau akan datang kembali untuk RT, RW, LPMK dan semua pihak yang berhubungan dengan pelayanan publik yang ada di Kota Surabaya. Ya, tapi ya ternyata tidak ada pegawai negerinya ya, berkutat di luar PNS-nya. Jadi karena itu, karena ini apa? Karena kurang mengertinya bahwa ini biasa begitu atau nggak apa-apa. Nah, kali ini saya sampaikan agar apa? Agar kalau sudah mengurus apapun, ya datang sendiri. Karena ternyata untuk siapa? Untuk yang menguruskan. Oh, sebenarnya. calon gitu Pak. Nah, sekarang menunggu lah. Tapi duduk nang Pemkot ya, makanya ini sudah saya berharap nanti dengan penjelasan dari KPK untuk RT RW LPMK untuk semuanya sehingga orang lebih mudah atau lebih berani untuk mengurus sendiri. Karena saya pastikan ya, mengurus apapun kalau itu adminduk dan yang tidak membutuhkan perizinan yang ketat cukup di balai RW. Misalkan balik ngomong cukup yang balai RW. Cek iso dipantau wong akeh. Ya. Jadi pemahaman gratifikasi itu tidak sebanding lurus dengan jumlah laporan. Kalau LHKPN ya semakin kita melakukan sosialisasi tentang pelaporan LHKPN biasanya seiring peningkatan pelaporan. Tapi untuk pemahaman gratifikasi ini semakin orang paham biasanya justru laporan semakin rendah. Kenapa? Dia sudah berani menolak dan masyarakat juga sudah paham juga tidak memberi begitu. Itu sebenarnya hadiah yang diterima oleh pegawai itu ada yang boleh dan tidak. Yang dilarang apa? Yang berhubungan dengan jabatannya dan secara aturan dilarang penggunaannya. Selain itu boleh. Contohnya apa? Penerimaan dari keluarga kan boleh. Itu kan hadiah kan? Hadiah untuk masyarakat. Tapi kalau saya sebagai pegawai negeri ketika menerima hadiah dari keluarga itu namanya gratifikasi yang diperbolehkan. Tidak wajib. Gitu. Ada 17 negatif list atau gratifikasi yang diperbolehkan di dalam peraturan komisi atau peraturan KPK nomor 92 tahun 2019.